Demikianlah yang saya dengar, pada suatu ketika Sang Bagawa sedang berada di dekat Sawati, di hutan Jeta, di Wihara Anatapindika. Pada saat itu yang Arya Nanda, saudara tiri Sang Bagawa, putra bibi, dari pihak ibu, yang membesarkannya, memberitahukan sejumlah bikku demikian. Saya tidak puas menjalani kehidupan suci, sahabat-sahabat. Saya tidak dapat memikul kehidupan suci. Saya akan berhenti dari latihan ini dan kembali ke kehidupan rendah. Kemudian seorang bikku mendekati Sang Bagawa, bersujud, duduk di satu sisi dan berkata, Yang Arya Nanda, Bhante, saudara tiri Sang Bhagawa, dari bibi yang membesarkannya, memberitahu sejumlah bhikkhu demikian. Saya tidak puas menjalani kehidupan suci, saya akan berhenti dari latihan ini dan kembali ke kehidupan rendah. Kemudian Sang Bagawa berbicara kepada seorang bikku. Pergilah, bikku, atas namaku beritahukan bikku Nanda, guru memanggilmu, sahabat Nanda. Baiklah Bhante, jawab bikku itu. Dia mendekati yang Arya Nanda dan berkata, Guru memanggilmu, sahabat Nanda. Baiklah, sahabat. Yang Arya Nanda menjawab, dan mendatangi Sang Bagawa, dia bersujud dan duduk di satu sisi. Sang Bagawa kemudian berkata kepadanya, Apakah benar Nanda, bahwa kamu memberitahu sejumlah bikku demikian? Saya tidak puas menjalani kehidupan suci. Saya akan kembali ke kehidupan rendah. Ya, Bhante. Tetapi mengapa, Nanda, kamu tidak puas dengan menjalani kehidupan suci? Ketika berangkat dari rumah, Bhante, seorang gadis Sakya yang tercantik di negeri ini, dengan rambutnya setengah tersisir, memandang saya dan berkata, Kembalilah segera, Tuan. Ketika mengingat kembali hal itu, Bhante, saya tidak puas menjalani kehidupan suci, saya tidak dapat memikul kehidupan suci, saya akan berhenti dari latihan ini dan kembali ke kehidupan rendah. Kemudian Sang Bagawa memegang tangan yang Arya Nanda, dan persis seperti seorang laki-laki kuat yang menjulurkan tangannya yang lentur, atau melenturkan tangannya yang terjulur, demikianlah mereka lenyap dari hutan Jeta dan muncul di antara para dewa di surga Tawatimsa. Pada saat itu, kira-kira 500 bidadari berkaki merah muda datang untuk melayani Sakka, penguasa para dewa. Dan Sang Bagawa berkata kepada yang Arya Nanda, Apakah kamu melihat 500 bidadari yang berkaki merah muda itu? Ya, Bhante. Apa pendapatmu, Nanda, siapakah yang lebih cantik, lebih indah untuk dipandang, dan lebih menggiurkan? Gadis Sakya yang tercantik di seluruh negeri, atau 500 bidadari yang berkaki merah muda ini? Bhante,
Dibanding dengan 500 bidadari yang berkaki merah muda ini, gadis Sakya, yang tercantik di seluruh negeri itu, seperti seekor monyet betina buntung yang hidung dan telinganya dipotong. Dia tidak masuk hitungan, dia tidak cukup berharga dibandingkan dengan para bidadari itu, sama sekali tidak dapat dibandingkan. 500 bidadari ini jauh lebih cantik, jauh lebih indah untuk dipandang, dan jauh lebih menggiurkan. Bergembiralah, Nanda, bergembiralah Nanda. Saya jamin kamu akan mendapatkan 500 bidadari berkaki merah muda. Bante, jika Sang Bagawa menjamin bahwa saya akan mendapatkan 500 bidadari berkaki merah muda ini, saya akan puas menjalani kehidupan suci di bawah bimbingan Sang Bagawa. Kemudian Sang Bagawa memegang tangan yang Aryananda, dan dengan demikian mereka lenyap dari antara para dewa di surga Tawatimsa dan muncul di hutan Jeta. Para bikku mendengar. Dikatakan bahwa yang Aryananda, saudara tiri Sang Bhagawa, putra bibi yang mengasuhnya, menjalani kehidupan suci demi para bidadari. Dikatakan bahwa Sang Bhagawa telah menjamin bahwa dia akan mendapatkan 500 bidadari berkaki merah muda. Kemudian sahabat-sahabat bikku dari yang Aryananda berkeliling dengan menyebutnya orang jaminan dan orang rendah, dengan mengatakan, Yang Aryananda adalah orang jaminan. Yang Aryananda adalah orang rendah. Dia menjalani hidup suci demi para bidadari. Dikatakan bahwa Sang Bhagawa menjamin dia akan mendapat 500 bidadari berkaki merah muda. Maka yang Aryananda merasa terhina, malu, dan sedih karena sahabat-sahabatnya menyebutnya orang jaminan dan orang rendah. Dengan hidup menyendiri, menyepi, rajin, bersemangat dan penuh tekad, dia segera menyadari, bahkan di sini dan saat ini juga melalui pengetahuan langsungnya sendiri, tujuan kehidupan suci yang tiada bandingnya itu di mana putra keluarga baik-baik sudah pada tempatnya pergi dari keadaan berumah ke keadaan tidak berumah, dan setelah masuk, dia tinggal di dalamnya. Dan dia tahu, selesailah sudah kelahiran, telah dijalani kehidupan suci, telah dilakukan apa yang harus dilakukan, tidak akan ada keadaan seperti ini lagi. Dan yang Aryananda menjadi salah seorang arahat. Kemudian, setelah malam semakin larut, seorang dewata yang tampan sekali menyinari seluruh hutan Jeta, mendekati Sang Bagawa, bersujud dan berdiri di satu sisi. Sementara berdiri di sana, sang dewata berkata kepada Sang Bagawa, Yang Aryananda, Bhante, saudara tiri Sang Bagawa, putra bibi yang mengasuhnya, dengan melenyapkan noda-noda, telah menyadari di sini dan saat ini juga, pembebasan batin yang tanpa noda, dan pembebasan penuh kebijaksanaan, dan setelah masuk, dia tinggal di dalamnya. Dalam batin Sang Bagawa pun muncul pengertian. Nanda, dengan melenyapkan noda-noda, telah menyadari di sini dan saat ini juga. Pembebasan batin yang tanpa noda, dan pembebasan penuh kebijaksanaan, dan setelah masuk, dia tinggal di dalamnya.
Ketika malam itu telah berakhir, Yang Aryananda mendekati Sang Bagawa, bersujud, duduk di satu sisi dan berkata kepada Sang Bagawa, Bante, mengenai jaminan Sang Bagawa bahwa saya akan mendapatkan 500 bidadari berkaki merah muda tersebut, saya membebaskan Sang Bagawa dari janji itu. Tapi, Nanda, dengan memahami jalan pikiranmu melalui pikiranku, pada saat itu saya tahu, Nanda telah menyadari di sini dan saat ini pembebasan batin yang tanpa noda dan pembebasan penuh kebijaksanaan. Juga seorang dewata memberitahu saya, Yang Aryananda, Bante, telah menyadari di sini dan saat ini pembebasan batin yang tanpa noda dan pembebasan penuh kebijaksanaan. Nanda, ketika batinmu telah terbebas dari noda-noda tanpa kemelekatan, dengan demikian saya bebas dari janji itu. Kemudian karena menyadari pentingnya hal itu, Sang Bagawa pada saat itu mengungkapkan khotbah inspirasi ini. Bikku yang sudah melewati lumpur, menghancurkan duri nafsu indria, dan mencapai pemusnahan ketidaktahuan, tak lagi terganggu oleh kesenangan dan rasa sakit,